Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak kasedonyo di mana saja berada, semoga senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah dun sanak sedonyo, dalam video ko kita akan berbincang-bincang soal Habib atau Habaib. Habib atau Habaib merupakan sebutan bagi orang-orang keturunan Nabi Muhammad dari jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang mana di Indonesia kebanyakan berasal dari Hadramaut, Yaman. Di Indonesia keturunan dari Hadramaut ko terbagi dua kelompok. Yang pertama kelompok Alawiyin, dan kedua kelompok non-Alawiyin. Kelompok non-Alawiyin dikenal di Indonesia dengan sebutan Syekh, yang mana dikhususkan bagi orang-orang yang menyiarkan agama Islam yang dari kelompok non-Alawiyin. Pada umumnya keturunan Alawiyin yang dikenal sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia keturunan Alawiyin ko dicatatkan di dalam organisasi yang dinamakan Rabitah Alawiyah, yang mana organisasi ko didirikan di Indonesia tahun 1928. Dari sekolah data Habib yang asli, kerana ada juga Habib-Habib yang palsu. Di pentas politik Indonesia, Habib-Habib lah banyak yang kita kenal, seperti Ali Alatas, mantan Menteri Luar Negeri, Quraisy Shihab, mantan Menteri Agama, Alwi Shihab, mantan Menteri Luar Negeri, serta Salim Segaf Al-Jufri yang merupakan mantan Menteri Sosial. Baiklah di sana sadanya, mengkonya kita bahas mana soal Habib ko. Karena akhir-akhir ko sangat viral berita-berita tentang Habib ko. Banyak seperti di penjaranya Habib Rizik Shihab, kasus Habib Bahar Smith, dan terbaru ko ada Habib Kribo, di mana Habib ko sangat banyak melontarkan pernyataan kontroversial yang menjadi buah bibir perbincangan orang banyak. Habib Kribo ko banyak menyerang Habib Bahar, menyerang Habib Rizik, serta mengkritik Gubernur DKI Anies Baswedan. Malah yang terakhir pernyataan kontroversialnya yang mana menyinggung bangsa Arab, dan sangat ramai diperbincangkan saya kini ko. Itu berharap sebetulnya Habib-Habib ko bisa mempersatukan bangsa kita ko, karena masih juriah Rasulullah, masih keturunan Rasulullah. Namun kenyataan realita yang ada kini ko malah mereka banyak nan saling serang menyerang. Baiklah kita dengarkan uraian dari Habib Novel yang menjelaskan tentang Habib asli dan Habib palsu. Serta selanjutnya kita dengarkan pandangan dari Buya Arazi, yaitu Lama Minangkabau, tentang pandangannya terhadap Habib-Habib yang ada di Indonesia. Mari kita semua dengarkan. Adakah ciri-ciri khusus yang menandakan seseorang itu adalah zuriyahnya baginda Rasulullah? Karena di daerah saya itu lagi marak Habib palsu. Wah, ini ya, Habib palsu. Nah, ada Habib palsu, berarti ada Habib asli. Asli ya.
Saya suka ngomongnya asli. Asli. Pakai shot Pakai ya. shot asli. Jadi Habib palsu pakai sin saja palsu ya. Ada Habib asli. Pakai shot. Pakai shot. Ini antara yang asli sama yang palsu. Nah sekarang seperti nanya ini Habibnya asli atau palsu? Mungkin pertanyaan itu muncul karena dua hal. Yang pertama karena akhlaknya yang bersangkutan nggak benar. Ya, Karena ilmunya nggak cukup sehingga orang nggak percaya. Ini ragu-ragu deh. Ragu-ragu. Ini Habib bener apa enggak? Benar Ya. apa enggak? Ya. Ya. Atau yang kedua, orangnya ilmunya bagus, ya ilmunya bagus, akhlaknya bagus, tetapi setelah dicek, ya dicek ini kok kelihatannya ayahnya ke atas nggak jelas nih, Ya. kakeknya ke atas nggak jelas. Nggak jelas. Nah, ini asli atau palsu? Kadang-kadang juga dari lihat fisiknya. Karena fisiknya. Fisiknya, Betul. ya. Kadang pula fisiknya hidung nggak mancung, hidungnya nggak mancung, wajahnya ya biasa-biasa saja. Nggak kelihatan seperti keturunan Nabi Muhammad SAW. Orang jadi ragu, ini asli atau palsu? Alhamdulillah, negara kita termasuk negara yang udah punya lembaga khusus di masyarakat, ya, yaitu Rabithah Alawiyah punya Maktab Ad-Daimi. Maktab Ad-Daimi itu suatu lembaga di Indonesia yang mencatat nasab anak cucu Nabi Muhammad SAW di seluruh wilayah di tanah air, walaupun belum maksimal, tetapi sudah mencatat. Sehingga kalau ada orang yang ragu, nah ini Habib asli atau palsu, sebetulnya caranya mudah, tinggal nanya sama Habibnya, Habib, kalau antum ini asli, kami butuh bukti nasab. Ya, bukti nasab yang ada stempel Rabithah Alawiyah Maktab Ad-Daiminya ada stempel dari Maktab Ad-Daimi. Kami kalau itu bisa percaya antum Habib, kalau enggak ya kami belum bisa percaya. Kami belum bisa percaya, kami tidak menafikan, tapi kami belum bisa percaya. Sampai Habib punya. Boleh masyarakat ngomong seperti itu haknya masyarakat untuk bertanya ya, Habib asli atau palsu. Sehingga kalau ada masyarakat nanya ke saya, Habib Novel asli atau palsu, maka saya katakan saya punya paspor Habib. Nah, saya punya paspor Habib. Ini dikeluarkan oleh Maktab Ad-Daimi ya. Dua kali Maktab Ad-Daimi. Rabithah Alawiyah. Jadi saya ini Habib generasi yang ke-38. Sama dengan Habib Muhammad. Habib Muhammad juga generasi yang ke-38. Di Maktab Daimi ini jelas ada stempelnya ya, ada stempelnya jelas sehingga tidak mudah dipalsukan. Kemudian ada urutan-urutan nasabnya. Nih, ada yang seperti ini. Ini nanti akan membuktikan tercatat sampai siapa. Ini yang paling mudah, Habib. Paling mudah nanya mana surat dari Maktab Ad-Daimi ya, sebagai lembaga yang paling resmi, lembaga yang paling sahih di Indonesia untuk nasab Bani Alawi, anak cucu Nabi Muhammad SAW yang di Indonesia. Di masyarakat kalau mau yakin, kalau udah yang punya seperti ini, jangan ragu. Berarti insya Allah asli. Karena masalah sudah nasabnya ya terverifikasi di Maktab Ad-Daimi. Nah, ini sebagai langkah awal yang paling mudah. Langkah berikutnya kalau mau tahu asli atau palsu, kita tanya kepada masyarakat sekitar. Ini Habib ini betul tidak anaknya Habib yang ada di kota itu? Betul tidak? Tanya. Karena Habib itu jelas nasabnya. Nasabnya jelas. Nah, ini yang jadi masalah kalau ada pendatang dari luar kota tinggal di suatu wilayah, entah di desa atau di kota, yang masyarakat sekitar juga nggak kenal, kemudian dia ngaku Habib. Maka menimbulkan keraguan di masyarakat itu wajar. Makanya saya sarankan kepada seluruh anak cucu Nabi Muhammad SAW dimanapun berada yang biar masyarakat tidak ragu, masyarakat tidak rancu, maka segera daftarkan nasab Anda ke Maktab Ad-Daimi. Ya, Rabithah Alawiyah, minta ya nasab di situ. Insya Allah kalau udah begitu jadi jelas ya. Bagaimana dengan Al-Habib Rizik Syihab? Antum sudah tahu mauqif pendirian saya. Saya mencintai semua Habib. Semua Habib saya cinta. Mau Habib alim, Habib jahil, saya cinta. Mau Habib berpolitik, Habib tidak berpolitik, saya cinta karena dia zuriat Rasulullah SAW. Tapi saya punya pendirian. Saya juga ngaji, mereka juga ngaji. Mungkin kami beda guru. Dalam beberapa mazhab pemikiran mungkin kami berbeda dengan Habib. Boleh nggak? Habib sama Habibnya beda. Habib Quraisy Syihab beda dengan Habib Rizik. Yang Habib yang sering isi di sini, Habib Jindan beda dengan Habib Rizik. Maka pro kepada salah satunya bukan berarti pro kepada kebenaran.
Itu mahabbah antum aja. Senangnya pergerakan yang mana? Saya terbebas, terlepas dari semua pendirian keagamaan atau politik mereka. Saya cuma mengatakan ana uhibbukum ayyuhal habaib. Aku cinta kepada kalian semua. Karena Nabi SAW mengatakan, ahibbu ahla baiti hubban li. Cintailah ahlu baitku karena engkau cinta kepadaku. Karena saya memandang nasabnya Habib Rizik, nasabnya Habib Jindan, semuanya zuriat Rasul. Di darah mereka ada darah suci Rasulullah SAW. Karena hormat kepada darah mereka, nasab mereka, maka kita cinta kepada mereka. Tapi tolong bedakan cinta dengan fikrah. Ya, kita doakan semoga Habib-Habib kita dijaga oleh Allah. Dalam perbedaan mereka, dalam perseteruan mereka, semoga Allah tetap merahmati kita semua. Negeri ini kalau nggak ada habaib, nggak ada Islam. Itu Wali Songo, semuanya yang masih diperdebatkan ini Sunan Kalijaga. Apakah beliau zuriat atau tidak? Ya? Semuanya zuriat Rasulullah SAW. Paling ada Prof. Slamet Mulyana dulu klaim itu keturunan Cina. Kalaupun dia campuran, tapi nasab ayahnya zuriat Rasulullah. Sunan Gunung Jati, namanya apa? Asy-Syarif, pakai alif lam. Asy-Syarif Hidayatullah. Kenapa disebut Sunan Hidayat Jati? Ini Jati orang Cirebon. Jati, Jati, Zati. Sunan yang mabuk dalam ma'rifat zat Allah. Maka nama beliau Sunan Hidayat. Hidayat zat Allah. Itu maksudnya. Itu bukan cocok logi, Pak. Beliau nggak pernah nanam pohon jati, nggak ada. Salah paham itu. Ya. Nama asli beliau Asy-Syarif Hidayatullah. Asy-Syarif keturunan Hasan. Ada Syekh Jumadil Kubra, ada Maulana Malik Ibrahim, ada Maulana Ibrahim As-Samarkandi. Itu Ibrahim itu ada dua. Di Tuban itu ada namanya Maulana Ibrahim As-Samarkandi. Hampir semua kiai-kiai tua di Jawa keturunan beliau. Makanya Gus itu tadi bukan Gus itu Sayyid aslinya. Raden itu artinya Sayyid. Dan ternyata Pakubuwono ke-9 keberapa itu masih zuriat. Dan di Solo juga ada perkawinan campuran antara sultan-sultan dengan ya mungkin istri-istrinya saya nggak tahu. Karena ketemu wajah mereka, saya bilang, ente Habib Sayyid, enggak, aneh keturunan Solo gitu, aneh keturunan ini segala macam. Dan kita cinta mereka semua. Di Pontianak ada kesultanan, ya, Al-Qadri, itu zuriat Rasulullah. Sampai ke Ambon, baik Ambon Selatan, Ambon yang sekarang ataupun Halmahera, itu zuriat Rasulullah SAW. Itu mau kemana? Yang bikin kesultanan dulu di negeri ini, Kesultanan Banten, Sultan Hasanuddin, itu zuriat Syarif Hidayatullah. Ya? Mau apa lagi? Semuanya masih zuriat. Jadi kalau kita ini kurang ajar sama mereka, takutnya Rasulullah murka sama kita. Dan yang paling berat, bahwa nasab Nabi ini adalah pencirian Imam Mahdi. Maka ciri-ciri pengikut Dajjal di akhir zaman ini tidak percaya Habib, bahwa mereka keturunan Rasulullah SAW. Ya. Maka antum yang cinta dengan Habib Rizik, saya juga cinta Habib Rizik. Antum yang cinta Habib Jindan, saya juga cinta Habib Jindan. Apalagi guru-guru mereka, Al-Habib Omar. Ya. Ada di Jawa Timur Habib Taufik. Tapi saya juga cinta dengan Habib Quraisy Shihab. Ya. Terus tiba-tiba orang kayak antum yang nggak kuliah S1, S2, S3 tafsir seperti beliau berani mengomentari tafsirnya. Ngaca dulu. Yang paling lucu LC baru S1 berani komentarin Profesor Doktor. Pak Quraisy Shihab itu S1, S2, S3-nya tafsir. Penafsiran yang sekarang itu hasil dia ngaji di Al-Azhar. Jika berbeda, cukup katakan, oh saya kurang cenderung kepada tafsir Pak Quraisy, saya senangnya tafsir fulan, nggak apa-apa. Tapi jangan menghujat, sok-sok pinter, ya. Nanti dihisap semua loh, hati-hati. Dulu saya begitu, Pak. Dulu saya termasuk yang menghina Quraisy Shihab. Saya dulu menghina beliau.
ternyata kuala, disuruh jadi host, jadi MC waktu seminar. Di situ kita kenal beliau, masya Allah, orangnya tawadhu sekali, sangat-sangat. Ya. Negeri ini dibangun dulu beberapa persennya oleh zuriat Rasulullah SAW. Maka kalau sekarang mereka berbeda, ya karena memang dari dulu mereka berbeda. Kita doakan Habib Rizik, semoga Allah jaga dia, semoga beliau segera keluar, semoga nanti tambah adem, ya, semoga nanti para Habib kita pergerakannya bertambah mesra. Amin ya rabbal. Untuk para habaib, mari kita bacakan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Demikian Bapak Ibu, ya. Saya tidak berbicara politik, tapi di belakang politik. Semoga kajian ini diberkahi Allah, kita yang hadir semuanya dipandang dengan ridhonya, dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah di sana saudara telah kita dengarkan uraian dari Habib Novel tentang masalah Habib asli atau Habib palsu, yang mana beliau telah menjelaskan seluruh Habib yang asli akan tercatat di Rabita Alawiyah. Dan itu pula dengarkan uraian dari ulama Minang, Buya Arazi Hasim, tentang pandangan beliau terhadap Habib-Habib yang ada di Indonesia. Mari kita doakan semoga Habib-Habib itu mendapatkan jalan terbaik, terhindar dari halangan dan rintangan dalam kehidupannya, karena gimana pun kita berharap syafaat Rasulullah, syafaat dari kakek Habib-Habib itu, karena Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang mencintai keturunannya akan diberi syafaat di yaumil akhir nantinya. Semoga Allah selalu melindungi Habib-Habib kita kok, dan demikian pun dengan kita yang saya kini jalani kehidupan masih dalam krisis, masih dalam pandemi COVID-19, malah mulai tenang, alah dojo prediksi-prediksi terutama dari Menteri yang mengurus soal COVID itu, bahasanya diprediksi varian baru Omicron itu akan puncaknya di bulan Februari atau awal Maret di Indonesia. Semoga prediksi itu salah dan Indonesia terbebas dari pandemi itu, kita bisa menjalani kehidupan dengan tenang, roda ekonomi bisa berjalan dengan baik, sehingga harapan kita Indonesia yang merdeka, Indonesia yang maju, Indonesia yang membuat rakyatnya makmur, membuat rakyatnya aman. Demikian untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.